dikerjai balik. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Tiba-tiba penasehat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja bertanya, "Memangnya dia pandai bahasa asing?" Penasehat istana menjawab, "Bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing." Mendengar penjelasan penasehat istana, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal, sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun, diam-diam sang penasehat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasehat istana bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bagaimana caramu membahasakan perkataan raja yang panjang tapi kamu menyampaikannya begitu singkat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan untuk tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa tanpa mengetahui isi cerita Baginda Raja. Begitu pula saat Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon supaya Tuan acungkan jempol Tuan.' Mendengar hal itu, penasehat istana tak kuasa menahan tawanya." Kisah cinta Qais dan Laila. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu terkenal, hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini berjudul Laila Majnun, yang maksudnya adalah tergila-gila pada Laila. Julukan Laila Majnun ini ditujukan kepada pemuda bernama Qais, di mana pemuda tersebut sangat tergila-gila pada Laila. Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga asal Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya,
bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Kois disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Kois dan Laila. Kois pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari, rasa cinta Kois kepada Laila semakin menggebu-gebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Kois tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, puisi-puisi indah Kois sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Kois. Kois yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Kois dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci, yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Kois. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Kois yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Kois. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan untuk merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang. Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi, Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Kois. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Kois tak mungkin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya. Meskipun Kois sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Kois hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Kois atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun, Laila tak mengetahui di mana keberadaannya.
Setelah mencari informasi ke sana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian ia menjumpai kakek tua yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun, melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila, tapi dengan syarat. Kabar tentang kematian orang tua Majnun harus kakek sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bertemu dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut bisa berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari, ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu, dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab tradisi keluarganya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula, Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon, roh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun, kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari, ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan menjadi satu,
Bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila. Suatu ketika, saat Majnun hendak menemui Laila, tanpa disadari ia lewat tepat di depan orang-orang yang sedang sholat. Sekembalinya dari rumah Laila, Majnun ditegur oleh orang-orang yang tadi mengerjakan sholat. "Hei Majnun, hei gila, kamu tidak waras ya? Tadi waktu kami sedang sholat, kamu malah berjalan tepat di depan kami." Mendengar itu pun Majnun menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak menyadari dan saya tidak melihat kalian, apalagi melihat kalian sedang sholat. Karena saya bahagia akan menemui Laila, pujaan hatiku. Tapi saya heran, kenapa kalian yang justru sedang menemui Tuhanmu, kalian bisa menyadari dan melihat keberadaan saya." Kisah selanjutnya. Ketika pasca banjir yang dialami Nabi Nuh dan kaumnya, perahu yang ditumpanginya sempat terkatung-katung. Setelah banjir mereda, barulah mereka berhasil mendarat dengan selamat. Allah lalu mewahyukan Nabi Nuh untuk menanam pepohonan yang ada padanya. Atas perintah tersebut, Nabi Nuh menanamnya, dan yang pertama kali dia tanam adalah pohon as, sejenis pohon semak berbunga putih. Ketika Nabi Nuh bermaksud menanam pohon anggur, ternyata pohonnya telah hilang. Ia pun bertanya kepada anaknya yang bernama Sam, "Wahai anakku, di manakah pohon anggurnya?" Sam pun menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayah." Kemudian turunlah malaikat Jibril ke bumi memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa iblis yang telah mencuri pohon anggurnya. Segera saja Nabi Nuh mendatangi iblis. "Kembalikan pohon anggur yang telah engkau curi," bentak Nabi Nuh. "Aku tidak mau mengembalikannya kecuali engkau mau berbagiku denganku," pinta iblis. Nabi Nuh pun menyetujuinya, dan ia kemudian berkata, "Aku beri kamu sepertiganya." Akan tetapi iblis menolak penawaran tersebut. Nabi Nuh kali ini menaikkan tawarannya, "Aku beri kamu 2/3-nya." Iblis pun menyetujuinya. Lalu oleh iblis pohon anggur itu ditanam. Kemudian dia menyembelih seekor burung merak dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, dia menyembelih seekor kera dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah berbuah, dia kembali menyembelih seekor singa. Kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Dan setelah datang waktunya memanen anggur, dia menyembelih seekor babi dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Akhirnya terciptalah sebuah minuman arak. Oleh karena itu, orang yang meminum arak akan terkena sifat-sifat keempat hewan tersebut. Siapapun orangnya yang pertama kali meminumnya akan berlaku sombong, seperti sombongnya burung merak. Ketika berjalan, dia akan menari-nari seperti monyet. Ketika mabuknya telah menjadi-jadi, dia akan berperilaku jelek dan meraung-raung seperti yang dilakukan oleh singa. Dan ketika sudah teler dengan kemabukannya, dia akan mengantuk dan berusaha tidur seperti yang dilakukan oleh babi. Itulah 4 unsur yang sampai kapanpun tidak akan hilang dari orang yang suka meminum arak. Ada salah satu syair yang menggambarkan dahsyatnya minuman arak. Anggur telah dijadikan lebih mulia oleh orang yang memperkenalkan perasaannya kepada Nabi Nuh. Dalam perasaan itu ada sebuah rahasia yang membuat jiwa menjadi tenang. Ucapanku ini bukan omongan yang dibuat-buat belaka. Orang-orang yang telah meminumnya senantiasa akan ketagihan. Itulah kisah awal mula terciptanya sebuah minuman arak. Kisah ini diceritakan oleh As-Sa'labi dan juga diceritakan oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya yang berjudul
Hayyal al-hayawan, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah mengerikan yang menimpa kepada beberapa orang karena menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama disampaikan oleh Imam Zahabi dari Al-Qadi Abu Thayyib. Suatu kali kami pernah mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musaroh serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis dari Abu Hurairah. Akan tetapi si pemuda malah mencela dan menghina Abu Hurairah. Belum selesai ia menghujat, tiba-tiba seekor ular besar jatuh dari atap masjid. Para jemaah pun berlarian ketakutan termasuk si pemuda. Anehnya ular tersebut justru mengejar si pemuda. Tentu saja hal ini membuatnya bertambah panik. Lalu ular itu berteriak kepadanya, "Bertaubatlah, bertaubatlah." Pemuda itu segera menjawab dengan penuh ketakutan, Iya, saya bertaubat." Seketika ular tersebut langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kisah kedua diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ismail. Suatu ketika saat beliau menerangkan tentang hadis di mana hadis tersebut berbunyi, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana, sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam." Hadis riwayat Muslim nomor 103. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kok di mana tanganku bermalam. Tentu saja di atas kasur." Kemudian pada pagi harinya saat si lelaki terbangun dari tidurnya, ternyata dia memasukkan tangannya ke dubur hingga sampai siku-sikunya. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi. Bersiwak adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang menirunya, maka dianggap telah menghidupkan sunah-sunahnya. Tapi ada salah satu orang tua santri yang melecehkan sunnah tersebut. Kisah ini berawal ketika anaknya baru pulang dari pesantren. Melihat tangan anaknya memegang siwak, ayahnya bertanya, "Gurumu memberi apa?" Anaknya menjawab, "Siwak, wahai ayah." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, dubur ayahnya mengeluarkan sejenis ikan. 2 hari kemudian, ayahnya meninggal dunia. Kisah yang keempat diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Su'aib Abu Daud As-Sijistani. Pernah berkata, "Suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Guru kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut: Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Waktu itu di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini. Ia pun berkata, Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku, lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat. Dia pun melakukannya dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Kisah serupa juga pernah diceritakan oleh Abu Yahya Zakaria As-Saji. Pernah kami berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah seorang ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat ke rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang berkomentar dengan nada mengejek, "Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat. Janganlah kalian memecahkannya.
Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kakinya kering dan jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab karena perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah. Sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya dia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya dia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku, yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa dan dari desa ke padang luas.' Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan solati ia.
Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintahmu?" Allah menjawab, "Iya wahai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya, dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya, dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling mengasihi?" Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, suatu hari Habib Idrus melakukan pengembaraan jauh bersama 30 pengikutnya. Ketika singgah di kota Kabul dan Teheran, beliau mendengar kabar mengenai seorang lelaki Yahudi yang umurnya mencapai ratusan tahun. Lelaki itu konon katanya sahabat dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pernah mengikuti pertempuran Khaybar. Sang Habib lalu mengumpulkan informasi mengenai lelaki Yahudi tua dari masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya sudah berabad-abad. Setelah memperoleh petunjuk dari seseorang bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi, mereka adalah anak cucu lelaki Yahudi yang sudah berumur tua tersebut. Mereka senantiasa menjenguk kakek mereka yang sudah berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya terbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus beserta pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud beliau. Lalu memohon izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua itu. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan dipersilahkan menemuinya. Mereka lalu duduk mengitari lelaki Yahudi tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Habib Idrus lantas bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kami?" Lelaki tua Yahudi itu menjawab, "Ini adalah berkah doa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Kemudian lelaki tua Yahudi itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, pucuk pedangnya Ali mengenaiku ini, bekas luka sabetan pedangnya. Setiap tahun rasa sakitnya selalu kambuh," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan bekas luka yang ada di punggungnya. "Waktu itu aku pun segera berteriak kepada Ali, 'Jangan bunuh aku adalah temanmu.' Sebelum itu aku dengan Ali memang berteman akrab. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, 'Kamu tidak akan mati kecuali setelah masuk Islam.' Aku pun sangat meyakini perkataannya. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau buru-buru masuk Islam, lantaran aku senang hidup lebih lama. Sekarang aku ingin masuk Islam, dan apabila aku sudah jadi Muslim, aku yakin ajalku akan segera datang."
Setelah bercerita panjang lebar, ia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan keislamannya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa lelaki tua Yahudi itu telah meninggal dunia. Ia meninggal diperkirakan pada usia 600 tahun. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1244 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik lainnya tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika saat Sayyidina Ali di medan pertempuran, musuhnya terjatuh dan pedangnya patah jadi 2. Sementara Sayyidina Ali sudah berdiri di atas musuhnya itu sambil meletakkan pedangnya ke arah dada musuh. Sayyidina Ali berkata kepadanya, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini. Tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu." Musuhnya membalas, "Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan juga kaki-kakimu." Tanpa diduga, Sayyidina Ali menyerahkan pedangnya kepada musuh. Tentu saja hal itu membuat musuhnya kebingungan. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya musuhnya heran. Sayyidina Ali menjawab, "Bukankah aku ini musuhmu? Tadi kau bersumpah kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kau akan membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku. Karena itu majulah dan seranglah aku." Musuhnya itu pun bertambah heran. "Beginikah ajaran Islam?" tanyanya kepada Sayyidina Ali. "Iya, ini adalah ajaran Islam," jawab Sayyidina Ali. Dengan segera orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali. "Ajarkan aku syahadat, aku ingin memeluk Islam," kata musuhnya memohon. Dan Sayyidina Ali pun mengajarkannya. Makam keramat misterius. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan sepulang Abu Nawas bersilaturahim ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas pun merasa sedih. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat dicintai itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya itu juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal itu. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti itu adalah makam orang yang sakti, sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?"
Tanya Abu Nawas keheranan. Wah, kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan, jawab mereka. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. Ah, mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja ya, ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali mencoba meyakinkan, tapi mereka tak menghiraukannya. Hingga akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Bahkan ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya. Itu makam siapa yang kau kunjungi? Tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. Itu makam keramat, Tuan, jawab orang itu singkat. Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran, ajak kawannya. Mereka berdua pun lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu. Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu? Tanya kawannya heran. Kamu tahu tidak makam siapa itu? Tanya Abu Nawas. Loh, memangnya kamu tahu? Kata kawannya balik bertanya. Ya tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu, jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. Woi, tunggu dulu. Kalian itu jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang telah mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silahkan kalian bunuh aku. Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Ini kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?"
Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang juga merupakan penduduk kampung itu. Dan sejak saat itulah orang-orang menjadi sadar dan tak lagi menganggap keramat makam tersebut.